Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, al-hadirin wal musyahidin, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanikal qadim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma hdina wa saddidna wa yassiril huda lana wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral ikhwah wal ahibbah, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada lanjutan dari pelajaran dan pembahasan kita, mengutip faedah dan ibrah dari kisah Bapak manusia Adam alaihi salam, ada sebuah perkara yang kita ingin jadikan sebagai nasihat dan pengingat bagi diri sendiri terlebih dahulu, bagi kaum muslimin dan kaum muslimat semua. Mudah-mudahan nasihat dan pengingat ini benar-benar menjadi sesuatu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya yang mulia, di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Jalla wa ala telah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Jalla wa'ala dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Allah telah menetapkan itu di dalam kitab Allah semenjak Allah Jalla wa'ala menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang istimewa, 4 bulan haram. Itu adalah agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dengan kemaksiatan atau dengan kezaliman pada 4 bulan tersebut. Ayat yang mulia ini, ma'asyiral ikhwah wal ahibbah, rahimani wa rahimakumullah, sangat tepat dengan kondisi dan keadaan kita saat ini, di mana Allah Jalla wa'ala menyampaikan umur kita, memanjangkan usia kita, sehingga kita bertemu dengan salah satu dari 4 bulan haram yang disebutkan dalam ayat yang mulia di atas tadi. Nabi tercinta alaihi afdhalus salati wa atammut taslim dalam sebuah hadis merinci 4 bulan haram yang mulia tersebut. Beliau mengatakan 3 bulan dari 4 bulan haram tadi berdekatan atau berurutan. Salah satu mutawaliyah. Ada 4 bulan haram, 3 bulannya berdekatan, berurutan.
Dia adalah bulan-bulan yang telah kita lewati, bulan-bulan yang telah kita lalui, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ini adalah 3 bulan haram yang berurutan berdekatan. 3 pertama. Adapun yang keempat, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, adalah bulan yang berada antara Jumadal Akhir dengan bulan Sya'ban. Hari Jumat yang lalu kita baru melewati atau meninggalkan tanggal 30 dari bulan Jumadal Akhir. Berarti hari ini tanggal berapa Rajab? Tanggal 4 ya Pak? Masuk tanggal 4 senja ini ya Pak? Barakallahu fiik. Masuk tanggal 4 dari bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36 yang kita bacakan tadi dan dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis. Kaum muslimin, kaum muslimat, ketahuilah memuliakan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala muliakan, ini adalah sebuah kewajiban. Ketika Allah memuliakan 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab, maka menjadi kewajiban pula bagi kita untuk memuliakan bulan-bulan tersebut. Bagaimanakah cara kita memuliakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang sama, surat At-Taubah ayat 36, Ia tabaraka wa ta'ala telah mengatakan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menganiaya diri kalian. Jangan kalian berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran, berbuat kezaliman pada 4 bulan tersebut. Ketika Allah mengatakan larangan untuk berbuat kemaksiatan dan kemungkaran pada 4 bulan haram yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan dalam ayat ini, berarti Allah memerintahkan kepada kita kebalikannya. Jangan kalian isi 4 bulan tersebut, jangan kalian nodai 4 bulan tersebut dengan kemaksiatan apapun. Sesungguhnya Allah memerintahkan meriahkan 4 bulan tersebut, muliakan 4 bulan tersebut, agungkan 4 bulan tersebut. Dengan apa? Dengan ketaatan, dengan amal kebaikan. Tidak ada amalan-amalan khusus kaum muslimin, kaum muslimat. Tidak ada solat sunnah khusus di awal bulan Rajab. Sebagaimana juga tidak ada puasa-puasa khusus ya, dalam rangka menyambut bulan Rajab. Anda kirimkan pesan berikut ini kepada 10 orang, ya, kepada 10 grup WA yang ada, maka Anda akan mendapatkan ampunan begini, begini, begini. Itu nggak ada. Ya. Tapi kan kita menunjuki orang, Ustaz menasihati. Iya, tunjuki dan ajari saja. Ingatkan seperti kita mengingatkan diri kita dan kaum muslimin di majelis ini. Kita berada di bulan haram. Mari kita menjaga kemuliaannya dengan beribadah, meningkatkan ibadah kita. Tidak dengan amalan-amalan tertentu. Karena memang tidak ada amalan-amalan khusus. Maka memuliakan 4 bulan haram yang ada, di antaranya kita jaga amalan-amalan fardu kita. Kemudian kita iringi dengan amalan-amalan sunnah. Baik sholat, iringi dengan sholat sunnah, puasa. Sebentar lagi, kurang dari 60 hari, kita akan insya Allah bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Perbanyak puasa sunnah sebagai latihan dan pemanasan dari sekarang. Ini diantaranya. Kemudian melatih diri, mengajari diri untuk bersabar dengan kitabullah. Kalau Ramadan yang lalu masih terbata-bata bacaan kita, masih kesulitan kita di dalam melafazkan ya atau mengeluarkan huruf dari makhrajnya, sekarang kesempatan masih ada untuk memperbaiki bacaan. Jadi kaum muslimin mulai melatih diri dengan kitabullah, butuh kesabaran. Begitu juga mengajari diri dengan sedekah dan infak dari sekarang. Oleh karena itu, muliakan bulan Rajab dengan melakukan ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala apapun. Yang wajib kerjakan, yang sunnah kita ikut sertakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita dalam ayat di atas tadi.
jangan kalian menganiaya diri kalian pada 4 bulan tersebut, yakni jangan kalian berbuat kemaksiatan atau kemungkaran apapun bentuknya. Ketahuilah, ma'asyiral ikhwah wal ahibbah, larangan yang terdapat dalam ayat ini tidak dipahami sebagai pengkhususan. Larangan dalam ayat ini tidak dipahami pengkhususan. Bukanlah makna larangan dalam ayat ini pada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang mulia, maka kalian tinggalkan maksiat dan dosa. Di luar dari 4 bulan haram itu terserah kalianlah, mau buat dosa buatlah. Bukan begitu. Bukan pengkhususan. Karena kita ketahui bersama, rahimani wa rahimakumullah, bahwa maksiat dan dosa hukum dasarnya adalah haram. Kezaliman itu apapun bentuknya, hukum dasarnya adalah haram. Allah Jalla wa'ala dalam hadis qudsi tabaraka wa ta'ala berkata, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman itu atas diriku, kata Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku jadikan kezaliman itu haram antara sesama kalian. Jadi maksiat, dosa, kezaliman, kemungkaran pada dasarnya haram, nggak boleh. Nah, larangan yang terdapat dalam ayat ini, jangan berbuat dosa, berbuat maksiat pada 4 bulan haram, dijelaskan oleh para ulama bermakna penekanan dan penegasan. Artinya, kalau di bulan-bulan yang lain dosa dan maksiat harus kita jauhi, maka pada bulan-bulan haram harus lebih kita jauhi. Kalau dosa dan maksiat pada bulan-bulan yang lain harus kita tinggalkan, ya, maka pada bulan-bulan haram harus lebih kita tinggalkan dosa dan maksiat tersebut. Artinya kita lebih meningkatkan keberhati-hatian kita dan kewaspadaan kita. Kenapa? Karena melakukan ibadah pada bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang Allah tabaraka wa ta'ala telah istimewakan bulan-bulan tersebut, akan menjadikan pahala dan ganjaran berlipat ganda. Sebagaimana kalau kita nodai kehormatan 4 bulan haram tersebut, kita cemari kesucian dan kemuliaan 4 bulan tersebut dengan dosa dan maksiat, maka kita akan mendapatkan sanksi dan hukuman yang berlipat ganda. Mau pilih yang mana, kaum muslimin, kaum muslimat? Oleh karena itu, jaga ketakwaan di dalam diri, tingkatkan amal ibadah, terutama di bulan-bulan mulia seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah orang yang memuliakan syiar-syiar Allah. Di antara syiar-syiar Allah adalah 4 bulan haram. Yang memuliakan 4 bulan haram, yang memuliakan syiar-syiar Allah yang lainnya, itu adalah tanda ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, kita jaga kemuliaan dan kehormatan bulan yang mulia saat ini kita berada di dalamnya, yakni bulan Rajab. Kemudian poin berikutnya, ingat bahwa orang-orang soleh sebelum kita, ketika mereka keluar dari bulan Ramadan atau ditinggalkan oleh bulan Ramadan, 3 bulan lamanya mereka berdoa kepada Allah supaya Allah menerima amal ibadah mereka di bulan Ramadan. 3 bulan. Dalam arti kata, apakah setelah 3 bulan tidak berdoa? Bukan. Maksudnya pada 3 bulan itu betul-betul fokus mereka. Ya, tidak lupa mereka minta, memohon kepada Allah, ya Allah terima amal ibadah kami di bulan Ramadan. Tidakkah Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat melihat bahwa kualitas ketaatan kita dengan segala kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita, ya, kita merasakan bahwa ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan memang sulit untuk kita ulang atau lakukan di bulan-bulan yang lain. Kapan yang sholat malam kita bisa disiplin dan rutin menjaga tiap malam?
Kalau tidak Senin kita bangun, Selasa tertidur, Rabunya pulas, Kamisnya lupa nyetel alarm, Jumatnya baru bangun lagi. Ya, tapi di bulan Ramadan alhamdulillah tiap malam kita bisa melaksanakan sholat malam. Di luar bulan Ramadan sulit bagi kita menjaga sholat subuh berjamaah. Tapi di bulan Ramadan alhamdulillah terjaga. Dan entah kenapa kelalaian dan kelemahan iman kita, baru 1 hari saja kita berlalu meninggalkan Ramadan, 1 Syawal subuhnya itu sudah terlambat. KO. Ya. Langsung tahu, istri bangunin bang, bangun bang sholat subuh. Kan tidak ada sahur pagi ini. Awak nak menjagoan abang sahur, menjagoan abang untuk sholat subuh. Itu pagi 1 Syawal baru dah tahu aja alarm di badan itu bahwa pagi ini nggak ada sahur lagi gitu. Nggak ada sahur bukan berarti nggak sholat subuh berjamaah. Itu sulitnya kaum muslimin. Entah kenapa taufik dan hidayah Allah begitu besar. Allah jadikan bulan Ramadan itu musim ketaatan yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Maka 3 bulan mereka lamanya berdoa keluar dari bulan Ramadan. Kemudian 3 bulan pula lamanya salafun saleh itu berdoa kepada Allah supaya dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Sekarang silakan kita hitung. Kita ini berapa bulan lagi menjelang Ramadan? Cuman 2 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka nasihat bagi saya dan kaum muslimin semua, sudah saatnya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah dan menjadikan salah satu doa kita memohon kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan bertemu dengan bulan Ramadan. Adakah lafaz khusus? Nggak ada. Ya, tidak ada lafaz khusus dalam doanya. Namun yang kita dapatkan di dalam riwayat bahwa salafun saleh itu berdoa kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan saya sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan, dan jaga Ramadan itu untukku. Maksudnya Ramadan itu jadi berkah buatku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan jadikan amal yang aku lakukan pada bulan Ramadan itu amalan yang makbulah, amalan yang diterima. Jadi boleh saja misalnya kita berdoa, Allahumma ballighni Ramadan wa barik li fihi. Boleh. Ya Allah, sampaikan umurku ke bulan Ramadan dan beri aku keberkahan di dalamnya. Karena bukan sekedar perjumpaan. Banyak orang yang meminta agar berjumpa dengan bulan Ramadan, namun tidak memperhatikan keberkahan ibadah di bulan Ramadan. Semua orang juga bertemu. Para pemburu dunia ketika Allah panjangkan usia mereka, ketemu dengan bulan Ramadan. Para pemburu pahala, mereka juga kalau Allah panjangkan usianya bertemu dengan bulan Ramadan. Namun beda orientasi. Pemburu pahala pasti akan menggunakan setiap waktu hanya 1 bulan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Pemburu dunia sama, akan berpacu, berlomba-lomba, namun untuk mendapatkan keuntungan dunia dan laba. Beda orientasi. Makanya kita bukan hanya minta perjumpaan, tapi dapat taufik, dapat hidayah, dan keberkahan dari Allah untuk dapat beribadah di bulan Ramadan. Karena kalau tidak di bulan Ramadan kita memperbaiki ibadah kita kaum muslimin, maka kata para ulama, di bulan apa lagi kau akan perbaiki dirimu dan amalan? Sulit. Kalau enggak di bulan Ramadan, di bulan apa lagi? Nah, ini yang pertama, banyak-banyak berdoa. Kemudian yang kedua, mulai menggunakan dan memanfaatkan waktu di bulan Rajab ini dengan latihan dan pemanasan. Manfaatkan waktu yang ada dengan latihan dan pemanasan. Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah berkata, Syahrul Rajab syahrun lizzar'i. Bulan Rajab ini bulan untuk menanam. Coba lihat, salafun saleh, mereka di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban,
di bulan Rajab mereka gunakan untuk menanam. Maksudnya mulai melatih diri dengan ibadah. Ya, harus dipaksakan kaum muslimin, kaum muslimat diri kita untuk betul-betul kokoh, kuat, semangat dalam beribadah. Memulai sesuatu itu berat. Ya. Pertama kali kita mencoba untuk bangun sholat malam, berapa HP yang ada di kamar? Suami 2 HP-nya, ibu mungkin punya 1, ya. Belum lagi jam bekernya, itu udah tuntang-tuntang berdentang malam tuh. Yang dia nggak bangun, tetangganya yang bangun. Hapolah kok, memakak ya. Ya, dia yang mau beribadah sholat malam, orang yang apa? Terganggu. Dianya nggak bangun, tenang aja. Ternyata memang kepalanya disembunyikan di bawah bantal, itu nggak terdengar dia. Bom atom pun mungkin meledak, nggak bangun-bangun juga. Jadi kaum muslimin berat. Memulai sesuatu itu berat. Ya. Namun tak kalah hebat juga menjaga sesuatu yang sudah kita mulai untuk bisa istiqomah, komit, konsisten. Itu juga berat. Tapi memang memulai itu berat. Ya. Maka mereka orang-orang soleh sebelum kita sudah mulai itu giat dan semangat beribadah di bulan Rajab. Entah itu kita mulai jaga salat sunnah rawatib kita 12 rakaat tiap hari, ya, 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi Pak? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah Isya. Jaga, mulai latihan ya untuk menjaganya. Sehingga di bulan Ramadan, kalaupun ada kita melakukan sholat sunnah tarawih, ini yang sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah ini nggak tinggal. Jadi kebaikan yang ada bertambah lagi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, kemudian begitu juga puasa. Mulai start, biasakan diri dengan puasa sunnah Senin dan Kamis, ya. Nggak sahur Pak Ustadz, ya coba tes dulu, ya. Ternyata nggak kuat Pak Ustadz tengah hari, ya. Kalau memang nggak kuat, kita boleh untuk membatalkannya, karena puasa sunnah. Namun besoknya coba lagi, latihan lagi. Ternyata Pak Ustadz dahsyat. Kenapa Pak? Karena ternyata saya puasa Kamis Pak Ustadz. Dan ternyata Ayyamul Bid itu Jumat, Sabtu, Ahad. Akan mati badan deh Pak Ustadz terus. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari. Itu memecahkan rekor muri Pak Ustadz, kata dia, dalam hidup dia gitu. 5 hari berturut-turut katanya gitu kan. Tambah lagi Selasanya mungkin mengkodok puasa Ramadan tahun lalu itu. 6 hari Pak Ustadz, tidak pernah. Jadi butuh latihan. Sesuatu yang berat seperti itu butuh latihan dan pemanasan. Karena memang ibadah puasa itu berat kaum muslimin, berat. Makanya Allah menghibur kita bahwa ibadah puasa itu diwajibkan ke kalian, juga diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian. Kalau terasa berat oleh kalian, berat itu juga sudah dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian. Allah tabaraka wa ta'ala juga tidak mensyariatkan ibadah puasa di awal-awal dakwah Nabi SAW. Kewajiban puasa Ramadan itu adanya di fase dakwah kedua di kota Madinah tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan juga bertahap disyariatkan, tidak langsung puasa 30 hari, enggak, bertahap. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat mulai pemanasan dan latihan. Nah, yang tak kalah hebatnya juga, bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Dari sekarang kita mulai melatih diri kita. Kalau tahsin Pak Ustadz dah lulus sertifikasi. Saya jadi guru sekarang, pengajar. Alhamdulillah. Ya. Namun untuk bisa bersabar duduk membaca Al-Quran itu juga butuh latihan dan pemanasan kaum muslimin. Kita kalau duduk depan Facebook, depan WA, kita bisa lama-lama. Laruncing jari ini. Kalau sempat tabletnya agak besar, udah gini-gini. Berapa tuh lamanya? 1 jam, 1 jam setengah, tahan. Sakit mata pakai kacamata. Ya. Jadi kaum muslimin bisa lama tahan. Namun ketika baca Al-Quran, baru mungkin 1 ayat, 2 ayat, udah berair mata, udah membayang-bayang hurufnya. Ini antara nun atau ta nih Pak Ustadz. Ya.
Istri hafal ayatnya gitu kan, kata istri itu nun bang. Oh enggak tahu, nampak dua kayaknya apa ya. Kacamata, pakai kacamata katanya. Jadi kaum muslimin butuh kesabaran. Belum mau mulai baca Al-Quran, handphone bunyi, WA bunyi. Jadi butuh kesabaran. Makanya itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau tidak ada latihan dari sekarang. Maka mereka katakan bulan Rajab, bulan menanam. Bulan Sya'ban, bulan setelahnya syahrun suqya lizar'i. Bulan untuk menyiram tanam-tanaman. Artinya pekerjaan masih lanjut tapi sudah mulai ringan. Karena menanam itu kan sebagaimana Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat ketahui kan berat. Orang di sawah bagaimana coba mulai mau menanam berat, dibajak dulu tanahnya berat. Tapi ketika masuk ke bulan berikutnya Sya'ban itu mulai menyiram. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam pun disebutkan di dalam hadis, beliau itu tidak didapati banyak berpuasa melainkan di bulan Sya'ban. Latihan tadi supaya tidak ibadah puasa tidak dikambing hitamkan. Ibadah puasa itu tidak dipersalahkan. Ya. Mungkin seseorang bertemu dengan kawannya, candiku bana abang-abang. Candu orang hidup sagan mati ndak amuah gitu kan. Puaso sama Pak Ustaz. Itu abangnya puaso, awak puaso aja gitu kan. Abang le sahur, awak enggak sahur dong gitu. Jadi kaum muslimin jangan sampai ibadah puasa yang dipersalahkan. Kenapa enggak baca Al-Quran Pak? Kering tenggorokan nanti Pak Ustaz. Nah nampak nih bibir udah pecah-pecah nih. Tanda ibadah puasa makbul gitu kan, diterima gitu kan. Enggak sahur tadi Pak, enggak. Tadi malam pulang tarawih Pak Ustaz. Itu pun terakhir minum air gitu kan. Jadi kaum muslimin jangan sampai ibadah puasa dikambing hitamkan. Kita kalah jauh dengan siapa? Para sahabat. Para sahabat mereka perang Badar kapan? Di bulan Ramadan. Perang Badar, sedang puasa, perang angkat senjata. Di bawah cucuran keringat, di bawah simbahan darah, mereka berjihad. Itu di bulan Ramadan. Kita di mana berperangnya? Di atas kasur. Tidur terus dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Sampai sholat pun di atas kasur gitu kan. Habis sholat tidur lagi. Jadi kaum muslimin ini jangan sampai terulang lagi pada Ramadan yang akan datang. Makanya bulan Sya'ban bulan menyiram. Coba lihat bagaimana konsep orang-orang soleh sebelum kita. Mereka mengatakan, Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah, bulan Ramadan itu bulan memanen hasil tanam-tanaman. Jadi bukan mulai. Kita baru mulai nanam kapan? Malam pertama dari bulan Ramadan. Keluar tuh kopiah yang sudah berdebu itu keluar. Nah, gamis, jubah yang tidak pernah keluar tuh keluar. Kain sarung lah bergaris-garis karena lama dilipat dari Ramadan lalu baru keluar. Al-Quran ya keluar dari baru satu Ramadan. Tidak mungkin menang. Kalau atlet seperti ini nggak akan mungkin menang. Tidak pernah latihan, nggak pernah mengatur pola makan. Ya, tuh abang kita yang paling ujung paling tahu tuh kalau masalah atlet. Ya mungkin bisa menang. Coba. Ya, enggak usah jauh-jauh. Main takraw aja nggak mungkin habis kena smash aja dia gitu kan. Apalagi lari, mungkin menang tapi di urutan terakhir, nggak mungkin menang. Jadi orang-orang soleh sebelum kita, bulan Ramadan tuh bulan memanen. Tinggal menikmati aja, sholat malamnya, bacaan Al-Qur'annya, ya, kemudian ibadah puasa menjadi nikmat bukan penghalang buat mereka. Oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat, mudah-mudahan nasihat umum ini menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi saya, kaum muslimin dan kaum muslimat semuanya. Baik, kita dengarkan azan salat Isya dikumandangkan. Kita lanjutkan sedikit materi kita setelah azan salat Isya. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, al-hadirin wal musyahidin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam pertemuan terakhir kita telah membahas salah satu karakter manusia dalam berbuat maksiat atau berbuat dosa, yakni manusia yang tergelincir berbuat maksiat, namun ia ketika menyadarinya langsung untuk istighfar dan taubat. Tergelincir dia berbuat maksiat, namun setelah itu bangkit untuk beristighfar dan bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan salah satu karakter orang-orang yang bertakwa sesuai dengan karakter yang kita sedang membahasnya. Orang-orang yang bertakwa Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 135 bahwa mereka orang-orang yang apabila tergelincir melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, maka mereka akan ingat kepada Allah. Kemudian mereka beristighfar, meminta ampun atas dosa-dosa mereka, dan kemudian mereka bertaubat. Ini adalah karakter yang terpuji lagi mulia. Allah menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 135 bahwa ternyata orang-orang yang bertakwa pun mereka itu juga tergelincir, terjatuh, terpeleset, berbuat maksiat atau berbuat dosa. Karena mereka manusia, bukan malaikat. Namun kemuliaan Allah berikan kepada mereka, ketakwaan yang ada di dalam dada Allah buktikan melalui adab dan sikap yang mereka tampilkan. Setelah keterjatuhan berbuat maksiat, mereka langsung bangkit membasuh diri dengan istighfar dan taubat. Ini yang mulia. Maka ada sebuah poin yang akan kita bahas pada sisa waktu dari pertemuan kita pada senja hari yang berbahagia ini, tentang makna daripada istighfar dan taubat. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menyebutkan di dalam Al-Quran taubat secara terpisah dari istighfar. Jadi terkadang Allah menyebutkan taubat saja tanpa istighfar. Terkadang dalam beberapa tempat yang lain Allah menyebutkan istighfar saja tanpa taubat. Kita sebutkan beberapa contoh ayatnya. Yang pertama terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 39.
Di sini Allah menyebutkan taubat tanpa istighfar. Al-Maidah ayat 39. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih. Maka kata Allah, barang siapa yang bertaubat setelah melakukan kejahatan dan dia memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Allah cuma menyebutkan taubat tapi tidak menyebutkan istighfar. Al-Maidah ayat 39. Allah tabaraka wa ta'ala juga menyebutkan istighfar tanpa taubat. Jadi disebutkan istighfar tapi tidak disebutkan taubat. Seperti dalam surat Fussilat ayat yang ke-6. Surat Fussilat ayat yang ke-6. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Kata Allah, maka tetaplah engkau istiqamah, berada di atas jalan yang lurus menuju kepada Allah Jalla wa'ala dan mohonlah ampunan darinya. Jadi kalau Al-Maidah ayat 39 tadi disebutkan taubat tapi enggak disebutkan istighfar. Dalam surat Fussilat ayat 6 disebutkan istighfar tapi tidak disebutkan taubat. Berarti ini dipisah. Antara istighfar dan taubat di dalam penyebutannya oleh Allah Jalla wa'ala dipisah. Kemudian kita lihat dalam ayat yang lain lagi Allah menggabungkan. Jadi disebutkan istighfar, disebutkan taubat, disebutkan bersamaan. Seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Hud ayat 90. Kata Allah tabaraka wa ta'ala wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Ini kita sebutkan satu-satu. Sebenarnya banyak contoh ya dari ayat Al-Qur'an, ini diantaranya. Al-Maidah 39 taubat saja tanpa istighfar. Fussilat ayat 6 istighfar saja tanpa taubat. Kemudian dalam surat Hud ayat 90 Allah sebutkan bersamaan. Ada istighfar, ada taubat. Bahkan Allah katakan istighfar dulu baru kemudian taubat. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, al-musyahidin dan al-musyahidat dimanapun antum berada. Apabila taubat dan istighfar disebutkan terpisah, ya, istighfar dan taubat disebutkan terpisah seperti tadi. Dalam surat Al-Maidah ayat 39 Allah menyebutkan taubat tanpa penyebutan istighfar. Fussilat ayat 6 Allah sebutkan istighfar tanpa Allah sebutkan taubat. Kalau begini para ulama menjelaskan bahwa makna daripada istighfar adalah taubat dan makna daripada taubat adalah istighfar. Kalau disebutkan terpisah. Istighfar itu secara bahasa artinya adalah, ya Allah, aku memohon kepadamu, di antara ampunan ya, aku memohon kepadamu, tutuplah dosaku. Ghafara itu artinya menutup. Istighfar minta kepada Allah agar ditutupi dosa kita. Enggak terlihat, enggak tercium, enggak diketahui oleh orang lain. Berarti ketika kita beristighfar sesungguhnya kita minta aib kita ditutup oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Allah sudah tutup aib kita, jangan lagi umbar cerita sana sini tentang dosa kita. Kamu preman gadang dulu Pak Ustadz di zaman jahiliyah, nggak usah lagi cerita. Yang dulu biarlah dulu Pak. Dulu Pak preman gadang. Kalau kini ya imam masjid. Alhamdulillah. Apa sekarang imam masjid. Dah itu aja. Nggak perlu lagi bongkar-bongkar cerita lama. Jadi kaum muslimin, istighfar itu minta agar Allah tutup dosa. Di antara maknanya, makna yang lain adalah minta juga diampuni, minta digugurkan dosa dan kesalahan. Nah, jadi kalau disebutkan terpisah, taubat bermakna istighfar, istighfar bermakna taubat. Taubat apa secara bahasa? Secara bahasa kata para ulama, taubat itu bermakna ruju'un ilallah. Seseorang ketika bertaubat mengatakan aku kembali kepada Allah.
Jadi ketika dia tergelincir berbuat dosa, dia katakan inni tubtu ilaika. Aku ini taubat kepadamu ya Allah. Maksudnya, aku kembali kepadamu ya Allah. Aku kembali untuk tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Ni dosa dan maksiat yang aku kerjakan, aku jauhi dan aku tinggalkan. Itu makna daripada taubat. Ya. Makanya ungkapan yang ada dalam keseharian kita, taubat sambalado, itu sebenarnya nggak tepat penggunaan taubatnya. Karena saat itu dia kata taubat. Ya. Taubat maksud sambalado cano setan. Ya. Habis awak dibuatnya terbakar mulut nih. Waktu itu, lain waktu diajak lagi ke sana bang. Pedas. Tapi situ bayar ya? Iya, oke. Kalau situ bayar oke, enggak ada masalah. Pedasnya jadi apa? Jadi enak bagi dia karena ditraktir dibayar. Jadi kaum muslimin istighfar minta agar ditutup dosa kita, taubat kembali kepada Allah. Kalau disebutkan terpisah istighfar dan taubat, ini masing-masing mengandung makna yang sama. Istighfar mengandung makna taubat, aku kembali kepadamu ya Allah, ampuni dosa dan kesalahanku. Taubat pun sama, mengandung makna istighfar. Kalau disebutkan terpisah. Bagaimana kalau disebutkan bersamaan? Seperti yang kita sebutkan tadi dalam surat Hud ayat 90, ada istighfar, ada taubat. Maka sebagian para ulama berpendapat istighfar itu kita bertaubat dari dosa-dosa yang telah terjadi. Istighfar kita bertaubat dari dosa-dosa yang telah terjadi. Sedangkan taubat kita beristighfar dari dosa yang mungkin akan terjadi setelah dia benar-benar terjadi. Sehingga dalam ungkapan yang lain para ulama mengatakan istighfar kita memperbaiki masa lalu kita, taubat kita minta penjagaan untuk masa depan kita. Ya. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau dalam hal ini mengatakan taubat engkau kembali minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan dosa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, itu taubat. Sedangkan istighfar kata dia menghilangkan kejelekan dari dosa yang telah terjadi. Engkau meminta taubat kepada Allah agar dihindari dari dampak buruk dosa yang telah kau kerjakan. Jadi ini gambarannya. Jadi kalau disebutkan bersamaan bagaimana? Ya seperti tadi, istighfar kita minta ampun untuk dosa yang telah terjadi, taubat kita minta agar Allah jaga kita jangan terjatuh lagi pada dosa yang sama di masa-masa yang akan datang. Maka yang terbaik menggabungkan antara istighfar dan taubat. Mana yang didahulukan? Kalau kita lihat dari nas yang ada, istighfar dulu baru taubat. Istighfar dulu baru taubat. Makanya di dalam lafaznya astaghfirullah wa atubu ilaih. Allah mengatakan wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Tepat maknanya, minta ampun dulu untuk dosa yang sudah terjadi, kemudian minta penjagaan kepada Allah dari dosa-dosa yang akan terjadi di masa depan kita atau di masa yang akan datang. Nah, kaedah dari ungkapan ini juga para ulama menelurkan sebuah kaedah. Perhatikan kaum muslimin, at-tahliyatu qabla tahliyah. Orang yang berhijrah di jalan Allah, para penuntut ilmu mesti memahami kaedah ini. At-tahliyatu qabla tahliyah. Menyucikan diri terlebih dahulu, bersihkan diri terlebih dahulu, baru menghiasinya atau baru memperindahnya. Jadi orang yang berhijrah kalau tahliyah dulu, memperbaiki penampilan yang dia pikirkan. Saya hijrah Pak Ustadz, alhamdulillah Pak, buktinya saya sekarang berkopiah haji, saya sekarang berjubah. Itu tahliyah namanya, menghiasi diri, penampilan, tapi tidak dia pelajari tentang akidah, tentang tauhid, tentang manhaj. Ini keliru. Harusnya sucikan diri dulu, isi dada kita dengan ilmu, pelajari tentang akidah dan tauhid. Dengan sendirinya kita dapat memperbaiki penampilan kita. Dengan sendirinya kita dapat memperbaiki
atau menghiasi diri kita. Karena banyak orang yang berhijrah hanya ya hijrahnya dari tidak berhijab, kalau dia seorang wanita jadi berhijab. Namun karena tidak ada kekokohan akidah dan tauhid, akhirnya ya penampilannya saja yang berubah. Lisannya tetap saja, matanya tetap saja, kemudian tindak tanduknya tetap saja sebagaimana dia sebelum berhijrah. Jadi kaum muslimin yang paling afdol menggabungkan istighfar dan taubat. Kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Apakah diterima istighfar saja tanpa taubat? Ya, atau memang harus kedua-duanya? Bagaimana penjelasan para ulama secara terperinci kita bahas dalam pertemuan berikutnya biiznillah tabaraka wa taala. Hadza wallahu taala a'la wa alam bisawab yang bisa kita sebutkan, semoga berguna dan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.